Haji Ahmad Dahlan, mulai dari ketika nasihat-nasihat beliau ketika kita disuruh mendayagunakan akal, terus tujuan pendidikan itu mencetak ulama yang intelek atau intelek yang ulama. Sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh, kita akan menjumpai bahwa ketika beliau masuk dalam pembahasan ranah pendidikan, maka menurut beliau ini ada materi tentang pendidikan. Jadi asumsi-asumsi Kiai Dahlan dalam pendidikan itu, katanya beliau, harus mencakup 3 wilayah di sini. Yang pertama apa? Yaitu pendidikan moral. Yang kedua, pendidikan individu. Dan yang ketiga ini pendidikan kemasyarakatan. Nah, yang pertama itu pendidikan moral. Jadi ini moral ini berkaitan dengan akhlak kita. Jadi katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk jadi umat yang kuat itu harus diawali dengan akhlak yang baik, dan nanti ketika akhlaknya sudah baik itu juga harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah di situ. Jadi beliau mewanti-wanti untuk mencari ilmu dalam dunia pendidikan itu yang harus diperhatikan pertama adalah moral, karena ketika akhlaknya sudah rusak, makanya itu akan susah mencerna ilmu. Jadi untuk jadi orang yang akhlaknya baik, ya tadi harus memperhatikan Al-Quran dan Sunnah di situ, agar nanti tercipta orang yang soleh di situ, katanya beliau. Terus yang kedua itu ada pendidikan individu. Jadi setelah pendidikan moral ini dipenuhi, maka seseorang itu perlu adanya pendidikan individu, atau dalam kata lain profesionalitas. Jadi orang itu perlu belajar di bidang kemampuannya masing-masing. Misal kalau di bidang fisika, ya memperdalam di bidang fisika. Kalau punya kemampuan di bidang matematika, ya profesional lah di bidang matematika. Kalau di bidang biologi, di bidang ilmu tafsir, ilmu fikih, ya profesional lah di bidang itu. Jadi tiap orang perlu pendidikan itu, karena kemampuan dari manusia itu berbeda-beda di situ. Jadi ini penting, katanya beliau, dan itulah yang dinamakan pendidikan individu, dimana ketika orang menempuh jalan ini, itu tujuannya untuk usaha menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan seimbang antara perkembangan mental dan jasmani. Nah, agar juga nanti melahirkan ilmu di situ sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan tetap tujuannya nanti adalah untuk mencapai ilmu yang sejati, yaitu Allah di situ. Ilmu perlu dituntut, tapi jangan sampai lupa dengan alam akhirat di situ. Jangan sampai ilmu itu bisa membuat lupa kita dengan Allah di situ. Jadi pendidikan individu ini penting, tapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan di situ. Terus yang ketiga itu ada pendidikan kemasyarakatan. Jadi setelah pendidikan individu itu dipenuhi, maka jangan lupa tentang pendidikan kemasyarakatan di situ. Maksudnya di sini adalah bagaimana ilmu yang sudah kita tuntut itu membawa manfaat bagi diri kita apa enggak, terlebih lagi bagi orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga, sanak saudara, bahkan meloncat yang lebih jauh ke ranah masyarakat di situ. Karena ini penting, karena kita hidup
berdampingan dengan masyarakat banyak. Kalau kita hanya mengandalkan pendidikan individu saja, yaitu akan bahaya. Karena kalau hanya mengandalkan pendidikan individu dan tidak memperhatikan lingkungan di sekeliling kita, kemasyarakatan, yaitu akan dampak bahaya di situ. Mungkin kita akan merasa paling benar sendiri, tidak mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Lah, di situ perlulah pendidikan masyarakat. Karena terkadang itu banyak sekali ada orang yang pintar, ilmunya tinggi, jabatannya tinggi, hartanya banyak, akan tetapi di tengah masyarakat dia tidak bisa interaksi dengan baik. Ketika ada orang yang susah, tidak mau membantu. Lah, di situ pendidikan individunya perlu dipertanyakan. Jadi itulah asumsi-asumsi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang materi pendidikan.